Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman horor di rumah baru ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Kita masuk ke prolognya dulu. Betapa Lulu merasa menjadi perempuan paling bahagia saat ini. Baru saja menikah, ia diberi kejutan oleh Reza, suaminya. Sebuah kunci rumah sebagai kado pernikahan. Rumah baru mereka seolah menjadi lembaran pertama kehidupan setelah menikah. Namun siapa sangka setelah mereka tinggal di rumah itu, kebahagiaan yang Lulu rasakan berubah menjadi teror. Malam demi malam ia selalu mengalami kejadian aneh yang akan menguak sesuatu yang mengerikan, yang mengancam nyawanya. Oke, langsung ke ceritanya. Detik jam di dinding terdengar begitu keras di tengah malam yang sunyi itu. Jarum jam menunjuk angka 1 lewat. Keadaan rumah terlihat gelap karena sebagian besar lampu dimatikan. Di tengah kegelapan itu terlihat sesosok perempuan sedang tergesa berlari menyeberangi ruang utama. Ia bergegas menuju ruang sebelah dan menarik kursi keluar dari meja makan. Tanpa membuang waktu, perempuan itu merangkak masuk ke bawah meja dan menarik kursinya ke tempat semula. Apa itu tadi? Apa aku salah lihat? Batin Lulu panik. Lulu menutupi mulutnya dengan satu tangan, berusaha sebisa agar nafasnya tak terdengar. Ia mencoba untuk menenangkan diri, menarik nafas panjang dan dalam. Jantungnya masih berdebar, tak karuan karena apa yang tadi ia lihat. Ya Tuhan, kenapa di saat seperti ini? Kenapa ada kejadian begini di saat Mas Reza sedang di luar kota? Kepanikan dan ketakutan yang menyelimuti membuat Lulu ingin menangis saja rasanya. Lulu mengendap kedua lutut erat, ia berjongkok di bawah meja makan di antara kaki-kaki kursi. Taplak meja yang panjang membuat dirinya tersembunyi dengan baik di bawah sini. Lulu menatap lurus ke depan, lekat ke arah kaki kursi kayu di hadapannya. Tak ingin dan tak berani untuk mengalihkan pandangan. Kret. Terdengar bunyi derit pintu yang dibuka pelan belakang sana, membuat Lulu semakin tegang saat menyadari bahwa ia tak sendiri berada di rumah. Lulu merapatkan badan ke tembok, sudut matanya nampak basah oleh air mata. Ia benar-benar ketakutan. Lalu perlahan ia merasakan hawa dingin tak mengenakan, seolah ada angin yang mengembus pelan, padahal semua jendela pintu luar terkunci rapat. Lulu menelan ludah, ia mencoba memasang telinga baik-baik, namun ia tak mendengar apa-apa. Suasana rumah terasa begitu hening, keheningan yang justru membuat seluruh tubuh Lulu merinding. Benar saja, Lulu melelahkan matanya. Ia menatap lurus ke arah samping, ke arah celah terbuka antara taplak meja dan lantai. Makhluk itu berada di sini. Ia berada di samping meja tepat Lulu bersembunyi. Nampak bagian bawah gaun putih yang menjuntai, sebuah gaun yang kotor dan usang, dan sepasang kaki kurus yang pucat. Kaki kurus yang pucat melayang tak menyentuh tanah dengan kuku kotor berwarna hitam, disertai aroma anyir darah yang pekat. Lulu menahan nafas dan mendekap mulutnya makin erat. Makhluk itu terdiam di sana beberapa lama. Ya Tuhan, Lulu memejamkan matanya. Satu tangan lainnya mencengkram dasternya kuat-kuat. Ia berdoa sebisa
dalam hati. 1 menit, 2 menit, entah berapa menit berlalu, Lulu tak tahu. Ia tak berani membuka mata. Ia masih berdoa dan berjongkok di bawah meja. Lalu perlahan bau anyir itu memudar dan menghilang. Apakah makhluk itu sudah pergi? Batin Lulu. Lalu ia membuka matanya dan mendapati sesosok perempuan bergaun putih, berambut gimbal panjang dengan wajah hancur, tengah berjongkok bersamanya di bawah meja. Perempuan itu menatapnya, menyeringai lebar dengan gigi hitam berlendir, tepat di hadapannya, sedari tadi memperhatikannya. Matahari yang baru saja terbit di ufuk timur membuat cercah kemercaan di langit yang mulai tenang. Deburan ombak tenang di sepanjang horizon. Selat Bali yang dipenuhi kapal-kapal nelayan menambah indah suasana. Angin pagi yang sejuk menghembus, menggoyang dedaunan pohon kelapa di sepanjang tepi. Lulu menyandarkan tangannya pada selasar balkon kamar suite yang berada di lantai 2. Rambut sebahu berkibat pelan. Ia memejamkan mata, menikmati hangat lembut mentari yang menerpa wajahnya. Dihirupkan aroma asin laut yang bercampur udara pagi yang masih basah. Lulu tersenyum lebar. Ia tak bisa menahan rasa bahagianya. Matahari melirik ke sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya. Ia masih tak menyangka bahwa sudah hampir seminggu ini ia telah memulai sebuah lembaran baru, bahwa ia kini telah berstatus sebagai seorang istri. Ngapain? Sebuah suara serak terdengar, lalu dengan lengan kuat melingkar di pinggangnya. Mas Reza yang baru saja bangun tiba-tiba datang memeluk dari belakang. Enggak, jawab Lulu singkat. Ia merapatkan badannya dalam dekapan Mas Reza. Dibiarkannya laki-laki itu mengecupi belakang kepalanya. Makasih loh udah mau ngajak nginep di sini. Kamarnya sweet lagi. Apa sih yang gak buat kamu? Mas Reza menatap mata Lulu dengan senyuman tipis. Lulu menahan nafasnya dengan jantung berdebar karena wajah itu. Nginep paket voucher gratisan kok. Lulu gak peduli. Baginya ini semua seperti mimpi. Menghabiskan malam di sebuah hotel tepian timur Pulau Jawa, bermandikan cahaya lembut, mentari pagi di atas balkon, ditemani deburan ombak. Dan semua itu seolah semakin lengkap dengan keberadaan dalam pelukan Mas Reza. Reza Rahadika. Kakak kelasnya 2 tingkat SMU dulu yang menjadi bintang sekolah. Cerdas, berprestasi, dan yang pasti menjadi idola semua cewek di sekolah. Lulu yang saat itu masih kelas 1 hanya bisa mengagumi Mas Reza sebagai satu di antara siswa lainnya. Mereka sempat kenal dan beberapa kali terlibat dalam kegiatan event dan eskul, namun hanya sebatas itu. Setelah lulus, Mas Reza melanjutkan kuliah di kampus negeri ternama. Berbeda dengan Lulu yang begitu lulus SMA langsung mencari kerja. Ia cukup beruntung mendapat pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket di Banyuwangi. Bertahun lamanya ia habiskan untuk bekerja, menabung dan mengirim sebagian untuk bapak ibu di desa. Siapa sangka 6 bulan lalu tiba-tiba ada sebuah nomor tak dikenal yang mengirim pesan menanyakan kabar. Lulu sampai terduduk lemas saat mengetahui bahwa Mas Reza lah yang menghubunginya. Mas Reza mengajaknya ketemuan, lalu entah bagaimana ceritanya saat ini mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Semuanya seolah mengalir begitu saja. Belum lagi setelah menikah, Lulu baru tahu bahwa Mas Reza adalah seorang yang cukup berpunya. Ia memiliki usaha ikan laut, hias, dan terumbu karang yang berasal dari perairan Selat Bali. Lulu mengangkat tangannya, mengusap wajah Mas Reza yang sedikit kasar karena jenggot yang tak tercukur rapi. Ia menatap dalam wajah lelaki yang mulai kini dan seterusnya akan menjadi
tempatnya menambatkan hati. Mas Reza balas menatap Lulu dengan alis tertaut. Kenapa liatnya gitu? Mas Reza, kenapa kamu mau sama aku sih? Kamu kenapa sih? Tanya itu lagi. Mas Reza tertawa. Lulu tak menjawab. Ia ingin tahu kenapa laki-laki seperti Mas Reza justru memilih sebagai pendamping. Padahal jika mau ia bisa mendapatkan perempuan mana saja. Lulu merasa sedikit insecure dengan dirinya karena ia bukan siapa-siapa. Ia tak menyadari bahwa ia sendiri merupakan perempuan yang mampu membuat laki-laki laleh dengan pandangannya. Mas Reza mengecup kening Lulu. Ya karena aku cinta sama kamu. Cinta karena? Tanya Lulu masih mengejar. Gak ada karena. Cinta itu muncul gitu aja. Gak bisa dilogika. Kalau aku jawab bisa jawab karena berarti kontradiksi dong, jawab Mas Reza santai. Lulu menundukkan wajah, menggigit bibirnya, salah tingkah mendengar jawaban Mas Reza. Ada lagi pengen ditanya, Mbak Cantik? Lulu menggeleng singkat. Ia tak tahu harus berkata apa untuk menggambarkan apa yang ia rasakan saat ini. Ia merasa sangat bahagia, itu saja. Kali ini giliran Mas Reza yang dia mematung. Ia seolah tenggelam dalam kilau mentari yang memantul di mata benik Lulu. Dengan lembut Mas Reza menarik perempuan itu menjauh dari selakor balkon masuk ke dalam kamar. Lalu ia mendekatkan wajahnya ke arah Lulu. Nyosor terus. Suruh siapa kamu cantik? Dengan satu tangan Mas Reza menarik lepas tali piyama kimono yang dikenakan Lulu. Enak, tanya Mas Reza sambil meletakkan cangkir kopi hitam yang hampir habis di atas meja. Keduanya sedang sarapan pagi di open area resto hotel yang juga terletak di pantai. Lulu yang dari tadi makan sambil menikmati pemandangan sedikit kaget lamunannya. Lulu tersadar mengiris potong sosis bakar di hadapannya dan mengunyahnya. Enak kok. Bukan itu. Mas Reza menyandarkan badannya di kursi. Aku tanya soal yang tadi di kamar. Enak. Lulu berhenti mengunyah. Wajahnya yang cantik bersih seketika langsung memerah. Apa sih Mas Reza nanya gitu? Satu sudut bibir Mas Reza naik, tersenyum penuh kepuasan melihat reaksi polos Lulu. Dengan santainya ia menyalakan rokok. Asapnya mengembus di setiap angin pantai. Keduanya menghabiskan beberapa lama di tempat tersebut. Sesekali bercanda sambil menikmati suasana hangat di sekitar mereka. Menjelang hampir siang, tempat itu mulai sepi dari tamu. Nampak beberapa waiter resto tengah membersihkan meja dan menyapu area dalam. Balik ke kamar yuk. Lulu hendak beranjak dari kursinya, namun terhenti ketika Mas Reza menahan tangannya. Kenapa? Sebentar, jawab Mas Reza dengan rokok menyala di bibir. Ia menggeser duduknya dan meraih sesuatu dari dalam saku celana jinnya. Disodorkannya sebuah amplop kecil berwarna coklat di atas meja. Buat kamu. Apa ini? Lulu nampak bingung. Ia meraih amplop itu dan mengintip isinya sekilas. Lalu di baliknya amplop itu mengeluarkan di atas telapak tangannya kunci. Mas Reza menghisap rokoknya, membuat suara kemeretak cengkeh yang terbakar. Kunci apa ini? Mas Reza membuka galeri pada ponselnya, lalu menunjukkan salah satu foto ke arah Lulu. Itu kunci rumah, aku belikan buat kamu untuk kado pernikahan. Dengan Lulu seketika terkulai lemas di atas meja. Ia menatap lekat kunci yang berada di telapak tangannya. Mas Reza terasa bertubi-tubi memberikan kejutan. Ini beneran. Sebuah Daihatsu teoris berwarna silver melalui laju lantai, menyusuri jalanan daerah Brangsing Banyuwangi. Mobil truk nampak ramai melintasi dari arah lawan. Mereka hendak menuju pelabuhan penyeberangan.
Petikan gitar yang mengalun dari MP3 player mobil membuat suasana menjelang sore itu semakin menyenangkan. Lulu nampak antusias memandang arah luar jendela, menikmati indah rumah-rumah mungil dan kegiatan masyarakat yang nampak bersahaja. Lalu di suatu persimpangan mobil berbelok kiri. Mesin 1500 cc-nya terbukti dengan nyaman melayani kontur jalan yang berupa tanjakan. Suara roda mobil yang beradu dengan bebatuan tanah menemani mereka melewati jalan itu, lalu berbelok lagi. Mereka memasuki sebuah gerbang perumahan kecil yang berada di lereng bukit. Nampak perumahan itu belum terlalu ramai. Banyak bangunan kosong dan tanah kafling yang belum diapa-apain. Lulu sangat bersemangat saat melihat salah satu bangunan bercat pastel yang sama persis dengan foto galeri ponsel Mas Reza. Mobil berhenti di depan pagar rumah, lalu Mas Reza menarik tuas handbrake. Sudah sampai? Lulu segera melompat turun dari mobil. Udara terasa sangat segar karena posisi perumahan yang agak masuk dari jalan raya. Selain itu pemandangannya benar-benar indah. Di belakang ia bisa melihat hijauan bukit. Di bawah sana ia bisa melihat Selat Bali. Mas Reza nampak sedang membuka gembok pintu gerbang. Lalu ia mendorong gerbangnya terbuka dan tersenyum pada Lulu. Tangannya terulur ke arah perempuan itu. Selamat datang di rumah. Jantung Lulu berdebar saat Mas Reza mengajaknya masuk dan berkeliling. Sebuah rumah berukuran sedang yang terlihat masih baru. Terasnya menghadap ke timur dengan halaman yang dipenuhi tanaman hias. Lalu ada sebuah karpet yang muat untuk mobil dan motor. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang utama, dapur, kamar mandi, juga 2 kamar tidur. Nampak juga ramah ini sudah berisi perabotan, walau tak banyak. Ini sejak kapan? Tanya Lulu yang bisa menyembunyikan rasa bahagianya melihat rumah sebagus ini. Aku udah beli rumah ini lumayan lama sih. Bahkan sebelum aku dapat nomormu. Mas Reza membuka kulkas dan menenggak sebuah botol teh yang sudah dingin. Kamu suka? Banget, jawab Lulu singkat. Nanti sekalian barang di kosmu kita pindahin ke sini, ujar Mas Reza. Aku sengaja pilih rumah ini soalnya dekat tempat kerja aku. Lulu berjalan mendekati Mas Reza dan menggelayut manja. Makasih banget ya mas. Mas Reza hanya tersenyum dan menepuk kepala Lulu. Idih mulai keluar manjanya. Biarin dong sama suaminya sendiri, saut Lulu tak peduli. Mas Reza mencubit dan menarik-narik pipi. Lulu gemes. Nah, sekarang kita ke sana yuk. Mas Reza menunjuk pintu kamar itu yang terbuka. Ngapain? Ya supaya kedatangan kamu ke rumah ini afdol. Jadi kamarnya harus dipakai perdana dong, buat test drive kasurnya gitu. Nafsuan amat jadi orang. Lulu memajukan bibirnya cemberut. Ya kan pengantin baru. Di kamar mandi ada sabun tuh. Ini Pak Karno. Mas Reza melayani tangan seorang lelaki paruh baya. Ia lalu menyodorkan lembar fotokopi KTP dan surat nikah kepada lelaki itu. Pak Karno merupakan ketua di lingkungan itu, memandangi Lulu beberapa lama penuh selidik, lalu ganti menatap fotokopi KTP di tangannya. Ini istrinya Mas Reza ya? Iya pak, jawab Lulu sambil mengangguk ramah. Pak Karno melipat lembaran fotokopi itu dan meletakkannya di meja. Untuk Mas Reza sendiri, aku sudah kenal beberapa lama, dan untuk Mbak Lulu, aku cuma bisa menyambut selamat datang di perumahan Brangsing Permai. Semoga nyaman dan betah tinggal di sini. Ini istrinya Mas Reza. Bu Karno muncul dari dalam rumah sambil membawa nampan minuman. Aduh cantiknya. Aku jadi ingat pas waktu masih gadis dulu. Lulu hanya menunduk tersipu mendengar pujian Bu Karno. Pak Karno mengendus terkekeh. Kalau gitu aku sama kayak Mas Reza. Pas masih muda dong. Ih bapak iki, ya gantengan Mas Reza jauh toh. Kemana-mana
Bu Karno tertawa sambil menatap gelas di atas meja. Monggo, disilakan minum. Saya sih cuma bisa minta bantuan Pak Karno sama Ibu. Mas Reza meraih gelas minuman dan menyisipnya. Nanti tolong jagain Lulu kalau pas saya keluar kota atau gimana. Oh iya, tentu saja, sambut Pak Karno penuh antusias. Ia menyisihkan sebatang kretek di mulut dan menyulutnya. Sebagai orang yang amanai warga, sebagai ketua lingkungan di sini, sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku untuk menjaga Mbak Lulu. Bu Karno berdehem singkat. Menjaga warga supaya aman dan nyaman tinggal di sini, Pak Karno menghembus asap panjang dari bibirnya. Lulu yang mendengar itu hanya tertawa kecil. Ia merasa lega mengetahui Mas Reza nampaknya sudah akrab dengan warga sini. Nampaknya ia akan bisa betah untuk tinggal di sini. Lalu Bu Karno mengajak Lulu keluar rumah. Ia menjelaskan tentang lingkungan sekitar kepada Lulu. Kemana tempat kalau untuk belanja sayur dan keperluan bulanan dan sebagainya. Lulu menarik nafas dan udara sore yang terasa segar. Ia memandangi sekelilingnya sejenak. Disinilah ia akan tinggal bersama Mas Reza, di tempat yang masih hijau dengan pemandangan indah. Hanya butuh waktu 20-30 menit pusat kota dan butuh 1 jam ke rumah orang tuanya yang berada di sisi lain kabupaten. Lulu masih saja mengamati sekelilingnya ketika tanpa sengaja pandangannya menangkap sesuatu. Di antara tanah kafling kosong yang tak jauh dari rumah Mas Reza, ada sebuah rumah yang berdiri sendiri. Terlihat seorang laki-laki menyapu teras dengan rokok di mulut. Usianya kira-kira sepantaran dengan Mas Reza. Laki-laki itu memang sedang menyapu, namun matanya menatap lekat ke arah Lulu sedari tadi. Sebuah mobil pick-up terlihat terparkir di depan salah satu rumah. Nampak beberapa kardus dan barang tertumpuk bagian bak. 2 orang laki-laki secara bergiliran menurunkan barang yang membawa ke dalam. Tumpukannya barang-barang itu adalah milik Lulu yang dibawa dari kosnya. Jam 9 tepat kardus berakhir sudah tertata di ruang tamu. Lulu keluar dari dapur menyuguhkan kopi di teras, di mana Mas Reza dan 1 karyawannya yang membantu pindahan sedang duduk rehat sambil merokok. Ia lalu kembali ke dalam rumah. Wah, enak ya Pak Reza, rumahnya bagus ini, hawanya seger. Dari sore, kalau sore-sore merokok ngopi di depan, liatin laut, senja banget, ujarnya karyawan sambil menuang kopi. Kamu kepengen punya rumah di sini juga? Mas Reza mengembus asap putih. Pak Reza mau bayarin? Si karyawan bertanya balik. Kamu mau beli rumah apa? Sudah ada calon buat nemenin, balas Mas Reza tajam. Waduh, kena skakmat. Si karyawan tertawa sambil menepuk jidat. Muka naik gini susah dapatnya dong. Lulu yang berada di ruang tamu hanya tertawa kecil. Mendengar percakapan suaminya, ia tengah membongkar beberapa kardus dan menatanya. Selama beberapa hari di depan, ia akan sibuk sekali menatap barang bawaannya yang sudah banyak dan mungkin membeli beberapa perabotan lainnya. Mas Reza meminta untuk berhenti bekerja saat mereka menikah, dan ya, Lulu mengajukan resign sebelum hari pernikahan mereka. Kini ia bisa fokus mengurus rumah dan menjalani kesehariannya bersama Mas Reza. Toh Mas Reza sendiri yang bilang bahwa apa yang ia miliki sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terbukti di usianya sekarang, Mas Reza sudah memiliki rumah dan mobil sendiri. Lulu melirik ke arah pekarangan depan. Tanaman-tanaman hias itu bisa menjadi hobi barunya menghabiskan waktu. Lu, aku berangkat lagi ya. Suara Mas Reza terdengar dari luar. Lulu bergegas menuju teras, melihat Mas Reza dan karyawannya sudah bersiap di mobil pick-up. Lulu berjalan mendekat dan mencium tangan Mas Reza. Aduh, klepek-klepek,
aku, seru karyawan Mas Reza, sok manja. Mas Reza memukul lengan karyawannya. Ayolah jalan. Lulu hanya tertawa berdiri di teras memandangi mobil itu sambil melambaikan tangan. Lalu ia berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Pukul 3 sore sudah selesai mengiris sayuran dan tempe. Nanti sebelum Mas Risa pulang, ia tinggal menumis sebentar, kemudian membuat kopi. Sambil menunggu suaminya, Lulu merawat tanaman hias di depan. Ia berjalan di teras sambil membawa selang diambilnya belakang karpot. Sejenak ia kemudian mengikat simpul bagian bawah dasternya di atas lutut agar tidak terkena basahan air. Lulu berdiri di teras memandangi rimbutnya, kehijauan perkarangan, Sri Rezeki, lidah mertua, sirih gading dan bermacam lainnya membuat suasana rumah terasa jauh dari kesan kaku. Sepasang kursi rotan dan meja kayu juga menambah kesan alami di tempat itu. Ia tersenyum menyalakan keran. Sambil bersenandung kecil, Lulu menyirami tanaman di sekelilingnya. Air dari selang membuat dedaunan terlihat berkilau timpah matahari sore. Lulu nampak sangat menikmati kegiatannya. Ia harus berterima kasih kepada Mas Irham yang sudah membuat pekarangannya seindah ini. Lulu tak sampai sadar bahwa sejak tadi ada seorang berdiri di depan pagar. Permisi, ujar orang itu tiba-tiba. Iya. Lulu mematikan keran dan berjalan membuka pagar. Lalu ia terdiam di hadapannya. Ia adalah laki-laki. Kapan hari ia saat sedang berkunjung di rumah Bu RT? Ada apa ya? Lulu bertanya lembut. Laki-laki itu menjawab sekilas, lalu Lulu melihat mencuri pandang ke arah bawah. Ya Tuhan. Lulu refleks berbalik dan melepas simpul dasternya. Ia lupa bahwa ia sempat mengikat di atas lutut, membuat kaki jenjangnya yang basah terlihat jelas. Iya, ada apa? Lulu kembali bertanya dengan sedikit canggung. Enggak, ini aku mau kasih undangan. Orang itu menyerahkan sebuah kertas kecil ukuran A5. Rupanya undangan pengajian di musola dekat rumah Pak RT. Acara pengajian rutin nanti malam Jumat. Oh iya ya mas, makasih. Lulu menerima lembaran itu dan melipatnya. Yuwono, ujarnya memperkenalkan diri. Ya makasih Mas Yuwono, nanti aku sampaikan ke Mas Risa. Lulu memasukkan lipatan kertas itu ke kantung dasternya. Yuwono masih diam berdiri di depan pagar, berhadapan dengan Lulu. Ada lagi? Lulu meraih pintu pagar, memberi kode agar ia segera menyingkir. Yuwono hanya menggeleng dan masih tetap berdiri di depan pagar. Lulu mendengus pelan. Ia menutup pintu pagarnya dan berbalik meninggalkan Yuwono. Ia tak peduli bila ia dianggap tak sopan, tapi tingkah laki-laki aneh itu membuatnya risih. Yuwono terdiam berdiri di tempat. Ia mematung menatap lekat ke arah Lulu dari ujung kaki ke ujung kepala. Lalu ia berbalik dan melangkah pergi. Deru mesin perahu bot kecil terdengar keras di sela deburan ombak kecil yang menguncang pelan. Lulu nampak antusias memandangi sekitarnya. Perairan di sekelilingnya terlihat bersih dan rapi. Letak perairan Brangsing yang berjarak kilometer dari area penyeberangan feri membuatnya masih lumayan alami. Perahu bot itu melaju pelan memecah ombak menuju sebuah rumah apung yang berjarak 25-30 meter dari bibir pantai. Rumah apung dibuat dari kayu, terdiri dari 4-5 ruangan bersekat menyamping. Sebuah dek kayu luas sebagai tempat sandaran dan tempat beraktivitas terlihat dibangun mengelilingi. Bagian bawah merupakan drum-drum plastik, kedap udara yang disusun sedemikian rupa untuk membuatnya mengapung. Terlihat beberapa orang sedang berlalu lalang di dek. Berapa menit kemudian perahu bersandar di dekat rumah apung. Sang pengemudi perahu segera melemparkan tali tambang kecil ke arah seorang di rumah apung.
"Pagi Pak Reza." "Mbak Lulu," sambut karyawan Mas Reza dengan rokok terselip di mulut. Ia adalah karyawan yang membantu proses pindahan kapan hari. Namanya Ferry. Ia mengulurkan tangan, membantu Lulu untuk melompat dari perahu dek ke ruang apung. Lulu berdiri di dek yang bergoyang lembut mengikuti alur gelombang. Mas Reza berdiri diam saja di ujung perahu. "Kenapa, Pak?" "Aku nggak dibantuin nih." Mas Reza berkacak pinggang. "Masa Lulu aja yang mbok tolongin?" "Tiap hari juga kesini." Ferry tertawa sambil melepas tali tampar agar perahu bot bisa kembali ke pantai. Mas Reza ikut tertawa dan melompat ke dek. Ia lalu mengajak Lulu menuju salah satu ruangan yang paling ujung. Di dalam terdapat beberapa perlengkapan snorkeling dan scuba, lift vest berwarna oranye yang cerah, wetsuit, fin, frog, masker, selang, dan beberapa tabung oksigen ringan. "Pakai suit enggak nih?" Mas Reza melepas kaosnya, lalu memakai bawahan celana selam yang terbuat dari semacam spons tebal. "Nggak pernah pakai," ujar Lulu singkat. Mas Reza lalu membantunya memakai full body wetsuit. Setelah Lulu melepas semua pakaian luarnya, ini supaya suhu badan tetap hangat dan melindungi kamu dari goresan karang. Lulu yang baru pertama kali hendak melakukan snorkel hanya diam menyimak beberapa penjelasan dari Mas Reza. Keduanya berjalan keluar dari ruang ganti menuju dek sambil membawa sepasang masker tube dan sepatu fin. Lulu duduk di tepian dek sambil mengenakan sunscreen, sementara Mas Reza memasangkan sebuah sepatu fin di kakinya. Ferry juga bersiap di dek dengan perlengkapan snorkel. "Airnya lagi jernih, pasti bagus di dalam." Mas Reza membantu Lulu mengenakan masker selam dan memberi instruksi cara bernafas menggunakan tube di mulut. Sejenak ia memandangi jam Seiko automatic driver di pergelangan tangannya. "Siap?" Mas Reza memegangi badan Lulu yang hanya membalas dengan sebuah anggukan singkat. Pure. Dinginnya air menerpa wajah Lulu yang tertutup wetsuit. Mas Reza mengapung di sebelahnya, memastikan Lulu terbiasa di dalam perlengkapan snorkelnya. Beberapa saat kemudian, ia dan Ferry berenang bersama Lulu menuju sebuah spot beberapa meter dari area rumah apung. Di dasarnya terdapat rangka-rangka baja yang disusun sedemikian rupa dengan berbagai macam terumbu karang yang tumbuh indah berwarna-warni. Ada yang berbentuk bercabang-cabang, ada yang lunak bergoyang mengikuti arus. Ikan-ikan kecil yang indah bergerombol berenang bebas di sekitar mereka, bersembunyi di balik karang-karang yang tumbuh subur. Lulu nampak sangat senang melihat ini semua untuk pertama kali. Ini adalah yang dijadikan bisnis oleh Mas Reza, jual ikan laut hias yang terumbu karang hasil penangkaran. Ia juga menjadikan penangkaran ini sebagai objek snorkeling atau diving prabayar. Beberapa orang di kejauhan sedang mengikat bibit karang di rangkai baja yang telah kosong. Butuh bertahun-tahun untuk mereka tumbuh dan bisa dipanen lagi. Beberapa lagi nampak menangkap ikan-ikan indukan untuk dikembangbiakan di penangkaran. Rumah apung juga berfungsi sebagai keramba penangkaran. Sesudah bermain-main dalam air cukup lama, Mas Reza memberi tanda untuk semua kembali menuju rumah apung. Lulu merebahkan dirinya di atas kayu dek, membiarkan cerah matahari yang silau menyinari dirinya. Dirasakannya semilir angin dan gelombang mengayun dirinya. Mas Reza dan Ferry masuk ke dalam ruangan. Mas Reza berjalan keluar dan menyodorkan sebuah sebotol air mineral berukuran sedang kepadanya. "Makasih," ujar Lulu sebelum menenggak habis air di dalamnya. "Gimana?" "Bagus." Lulu mengusap wajahnya yang basah oleh air laut. "Gak nyangka aja ada tempat seperti ini, gak jauh-jauh dari rumah. Ikan sama karangnya, wah banget." "Nah itu dia,"
Mas Reza merenggangkan badannya sebelum akhirnya ikut berbaling di sebelah Lulu. Permintaan pengiriman ikan dan karang mulai masuk dari luar negeri. Ya bagus dong, bisnismu berkembang. Lulu masih belum menangkap maksud Mas Reza. Masalahnya aku harus urus perizinan ekspor ke Surabaya, survei di ekspedisi dan lain-lain. Banyak yang harus aku cek sendiri karena ini baru pertama kali. Mas Reza meraih tangan Lulu dan menggenggamnya erat. Mungkin mulai minggu depan aku harus berkali-kali keluar kota. Lulu menoleh menatap Mas Reza lama. Kamu gak apa kalau aku tinggal-tinggal? Aku gak bisa kamu tinggal, Mas, saut Ferry dari belakang. Mas Reza melempar botol kosong ke arah Ferry yang tertawa kabur. Lulu hanya menghela nafas panjang. Mau gimana lagi? Ini urusan pekerjaan. Lulu menghela nafas panjang saat menyandarkan badannya pada bantal yang ia tata di tembok kamar. Pagi tadi Mas Reza dan karyawannya berangkat menuju ke Surabaya. Sementara operasional di sini dipasrahkan kepada Ferry. Seharian ini Lulu tidak banyak mengerjakan sesuatu, paling hanya beres-beres rumah dan menyiram tanaman hias. Masak pun ia merasa agak malas karena tak ada yang makan selain dirinya sendiri. Seharian ini ia punya banyak waktu luang, namun entah kenapa justru ia merasa sangat capek sekali. Padahal azan Isya baru saja berkumandang. Bosan mungkin. Lulu berjalan menuju ke kelas dan meraih sebungkus snack chips, kentang dan sebotol jus yang ia buat sendiri. Lalu ia meraih sebuah novel Harry Potter miliknya yang terlengkap di ruang tamu. Membaca novel favoritnya yang ia lakukan untuk mengusir rasa suntuk. Lulu duduk di lantai bersandar tembok dengan tambahan bantal. Sebotol jus dan snack tersedia di samping. Lalu ia memulai membaca lembar demi lembar buku tebal di tangannya. Lulu nampak sangat tenggelam dan bacaannya sehingga tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Beberapa lamanya ia asik membaca dan mengambil chip kentang tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Tangannya pelan merogoh kantong plastik dan memasukkan sekeping demi sekeping chip dalam mulutnya. Lalu saat tangannya meraba kantong kosong, baru Lulu tersadar dan membacanya. Ya, habis. Lulu mengintip ke dalam kantong plastik snacknya. Lalu setelah melipat ujung halaman yang dibacanya, Lulu pergi ke dapur untuk mencuci tangan dan membuang sampah. Guyuran aliran air kena keran yang dingin membuatnya sedikit bergidik saat membasuh kedua tangannya dari serbuk snack yang menempel. Ia melirik ke arah jam dinding di samping yang menunjuk angka 11 malam. Sudah larut banget, komentar Lulu. Ia pun bergegas ke kamar mandi untuk sekalian mencuci muka sebelum tidur. Ia meraih wastafel di dalam rak kamar mandi, lalu mengambil sedikit foam dan mengusapnya hingga berbusa banyak. Ia lalu menggosokkan lembut ke seluruh wajah dengan terpejam. Duk. Sebuah suara keras terdengar samar. Lulu masih tak peduli dan terus saja menggosok seluruh wajahnya hingga merata. Duk. Duh, lagi apa sih coba? Gumam Lulu sambil mengguyur wajahnya dengan air. Suara itu terdengar lagi seperti seorang sedang memukulkan sesuatu pada sebatang kayu. Siapa sih malam-malam ngerjain tugas berisik banget? Lulu berjalan keluar mandi dan mengusap wajahnya dengan anduk. Duk. Suara keras itu terdengar lagi. Lulu mengernyitkan dahi karena merasa terusik. Itu suara terdengar dari arah luar. Tetangga mana sih malam-malam begini ribut sekali? Lulu menahan nafas. Bukannya di sebelah rumah ini adalah rumah kosong dan di sebelahnya lagi tanah kafling. Tetangga terdekatnya berjarak 2 rumah dari sini. Lulu berdiri mematung beberapa lama. Duk. Suara itu terdengar lagi, seperti berasal dari luar rumah. Seperti ada orang yang sedang memukul kayu dengan keras. Apakah ada orang di depan teras?
Lulu berjalan menuju ruang tamu dan gelap. Rupanya ia lupa menutup gorden jendela utama ruang tamu karena asik membaca tadi. Lulu berjalan mendekati jendela utama dan meraih tepi gorden. Ia hendak menarik ke tepian gorden untuk menutupnya. Namun, pandangan matanya menangkap sesuatu di luar. Ada sosok bayangan seorang yang berdiri di depan pagar gerbangnya. Duk, suara itu terdengar lagi. Lulu memejingkan matanya, mencoba fokus ke arah bayangan seorang itu. Benar, itu orang. Seorang laki-laki yang kapan hari datang melihat dengan gelagat aneh. Yuwono. Lulu menarik kain gordennya perlahan agar tidak terlihat dari luar, sambil ia terus mengamati sosok Yuwono di depan pagar dengan penuh waspada. Yuwono mengenakan sarung melingkar di bahu dan jaket hadiah motor, sambil sesekali menyorotkan senter ke arah teras dan pekarangan rumahnya, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Astaga, untung saja aku tak lupa menggembok kunci pagar, pikir Lulu. Ia terus mengamati Yuwono yang sedang melakukan sesuatu, entah apa itu di depan gerbang. Ngapain sih orang itu jam segini di sini? Sorot senter Yuwono yang sedang mengitari area teras dan pekarangan tiba-tiba saja menunjuk ke arah Lulu yang berada di balik jendela. Lulu membalakkan mata dan segera menyingkirkan diri dari gorden. Apakah ia tak salah lihat? Apakah Yuwono sedang menatap ke arahnya? Padahal ia berada di balik jendela dalam ruang tamu yang gelap ini. Lulu menggeser badannya dan pergi meninggalkan tempat itu segera. Ia harus menceritakan soal laki-laki aneh itu kepada Mas Reza. Suara ketukan bilah pisau yang beradu dengan kayu talenan membuat dapur sore itu. Lulu nampak cekatan merajang kol dan bumbu dasar kumis. Hari ini Mas Reza pulang, ujar Lulu dengan nada gembira. 2 malam saja ditinggal di luar kota, ia merasa sangat rindu sekali dengan suaminya. Lalu senyum di wajah sedikit memudar saat ia mengingat kejadian semalam soal Yuwono. Lulu sempat nampak sebal, ia benar-benar akan menceritakan tingkah aneh orang itu pada Mas Reza. Sesudah menyelesaikan masakannya, Lulu segera mandi untuk membersihkan badan dan menghilangkan bau bawang. Lalu ia hendak melanjutkan bacaan novelnya kemarin sambil bersantai di teras. Ia meletakkan secangkir teh yang baru saja diseduh di atas meja. Aroma teh ringan mengepul membuatnya merasa lebih rileks. Dibiarkanlah sari-sari teh itu melebur selama beberapa menit. Ia duduk di kursi uretan dengan handuk melihat rambutnya yang masih basah sesudah mandi. Dengan kaki berlipat, ia meraih novel tebal di sampingnya. Lulu tersenyum memandangi hijaunya dedaunan tanaman hias yang kini terlihat semakin rimbun. Puas rasanya melihat ketelatenan tangannya beberapa minggu ini membuahkan hasil. Cora-cora pucat sirih gading, pola semruat merah di sirih rezeki, dan kuntum-kuntum bunga lili yang mulai tumbuh terlihat memberi aksen cantik. Sinar matahari sore yang hangat menyorot dari selak konopi teras jatuh tepat ke arah Lulu yang sedang menikmati waktunya bersantai. Lulu menyandarkan badannya ke kursi rotan. Ia tinggal menunggu datangan Mas Reza yang mungkin tiba nanti sesudah maghrib. Sambil menyisip teh yang mulai kental, ia menyandarkan radio kecil milik Mas Reza di meja sebelahnya. Lulu bosan mendengar playlist lagu-lagu Korea di ponselnya dan ingin mengusir sepi sembari ia membaca novel. Sebuah siaran dari stasiun radio lokal nampaknya sedang memutar lagu-lagu Banyuwangi atau tembang Jawa sesuai request pendengar. Baiklah pendengar setia Belambangan 101 FM, sesuai request Pak Roko dari Klatak, mari kita bersama-sama nikmati Kidung Cinta sore ini. Ke bangku kapan? Sunyi beberapa detik, lalu pelan terdengar alunan lembut gamelan Jawa dengan nada minor, disambut gesekan biola yang membuat atmosfer sendu lagu itu.
Lulu belum pernah mendengar lagu yang diputar di radio ini, namun musik pembukaannya terasa catchy di telinga. Lulu memejamkan mata mulai meresapi lagu yang diputar. Tresno lir tirta gemati dahono awit sira bawang rasa endah sumerbak rik ramu. Lulu seketika membuka mata dan memutar knop channel radio di frekuensi lain. Ia menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Entah kenapa, sejak tadi tiba-tiba saja sekujur tubuhnya merinding. Sebenarnya lagu ini lagu tentang kerinduan dan menghilangkan mendalam seorang akan kekasihnya. Namun nada kidung Jawa selalu memiliki semacam kesedihan bersifat, ditambah cengkok sang penyanyi yang begitu menghayati setiap kata, membuat lagu ini begitu indah, namun agak menyeramkan bagi Lulu. Lulu pun memutuskan untuk mengakhiri my time-nya sore itu. Ping. Suara notifikasi terdengar dari ponsel yang tergeletak di kabinet kecil sebelah ranjang. Lulu membuka matanya, meraih ponsel dengan malas. Beberapa pesan sekaligus dari Mas Reza masuk, namun belum sempat ia baca. Rupanya Lulu ketiduran saat menunggu Mas Reza di kamar. Mas Reza mengabarkan bahwa ia baru bisa pulang dari Surabaya dan saat ini sedang terjebak macet panjang di Pantura selepas keluar dari Python. Lulu melihat ke jam ponsel 1,17 AM. Hah? Ia mengerang pelan. Mendorong dirinya bangkit dari ranjang. Sejenak ia duduk meregang leher dan baunya. Lulu menggosok lehernya yang terasa kering. Entah kenapa malam ini hawanya terasa pengap sekali, membuat bajunya basah kuyup. Padahal selama ini bisa tidur nyenyak walau tak menemani kipas angin, karena posisi perumahan yang berada lumayan tinggi dari permukaan laut. Lulu berjalan keluar kamar. Lampu ruang tamu dan dapur menyala membuat suasana rumah tak terlalu gelap. Ia berjalan guntai menuju kulkas di dapur. Dibukanya pintu kulkas dan seketika hawa sejuk terasa wajah dan tubuhnya. Lulu membungkuk meraih sisa botol jus yang dibuatnya kemarin. Setelah membuka tutupnya, Lulu langsung meneguk jus tersebut. Nikmat sekali terasa ketika jus yang manis dan dingin itu meluncur di tenggorokannya. Beberapa lama Lulu berdiri di depan kulkas, menenggak sedikit demi sedikit jus di tangannya. Suasana di dalam rumahnya amat sunyi, bahkan detik jam dinding dan suara tetes air di kamar mandi jelas terdengar. Lalu di tengah sunyi tiba-tiba ia mendengar sesuatu, ada suara lain. Srek. Lulu mengenyitkan wajahnya. Seketika ia berhenti minum. Ia menatap sekeliling sambil memasang telinga baik-baik. Lalu suara itu terdengar lagi. Srek. Lulu berdiri diam di tempat, mencoba mengenali suara apa itu. Terdengar sangat tidak asing. Lalu ia melelahkan matanya saat menyadari bahwa itu adalah suara elektronik. Lebih tepatnya suara static speaker radio. Lulu menoleh di sekitarnya mencari-cari di mana ia meletakkan radio itu tadi sore. Seingatnya ia sempat membawa benda itu ke teras untuk menemani minum teh. Lalu saat selesai, ia membawakan masuk ke kamar dan meletakkannya di meja ruang tamu. Lulu menatap ke arah ruang tamu di dekat kamar. Ruangannya itu tampak gelap gulita karena lampunya memang dimatikan. Benar, suara radio itu berasal dari sana. Lulu berjalan pelan ke arah ruang tamu sambil membawa botol jusnya. Suara gemerisik di radio itu terdengar semakin jelas. Lulu berjalan semakin dekat ke ruang tamu. Tangannya terjulur ke depan, hendak meraih saklar lampu di tembok dekat pintu kamar. Lalu langkahnya terhenti. Tunggu! Bukannya ia meletakkan radio itu di atas meja dalam keadaan off. Lulu menahan nafasnya sambil lekat gelapnya ruang tamu. Suara gemerisik radio itu memudar, terdengar makin jernih. Lulu berdiri mematung
Darah desirnya saat mendengar alunan lembut gamelan dan gesekan biola yang mendayu. Lalu terdengar suara seorang perempuan bernyanyi, Tirto lir tirto gumanti dahono awit siro brambang rasa ndak rumibyak rikramu badya angenku saben dalu. Astaga, Lulu berseru pelan. Ini adalah lagu Kepengu Kapang yang ia dengar sore hari tadi, dan sama seperti sebelumnya, Lulu merasa seluruh tubuhnya merinding. Tapi Lulu merasa ada yang berbeda dari lagu kali ini. Suara penyanyinya memang merdu, namun tidak terlalu bercengok seperti tadi sore. Ini bukankah suara penyanyi aslinya? Suara yang kali ini terdengar lebih lirih, lebih jernih, seolah dinyanyikan secara langsung, bukan dari speaker, dan seolah dinyanyikan dengan seorang tepat di belakangnya. Lulu memutar badan dengan cepat dan tidak mendapati apa-apa selain ruang tamu dan dapur yang kosong. Lulu kembali menoleh ke ruang tamu. Hening. Radio itu sudah tak bersuara. Lulu bergegas menuju kamarnya dan menutup pintu. Lalu dengan cepat ia melempar dirinya di atas ranjang, menutupi seluruh badannya dengan selimut. Lulu bergelung, memeluk dirinya erat sambil memejamkan mata. Entah kenapa perasaan malam ini sangat tidak nyaman, dan perasaan Lulu itu memang benar. Karena di sebelah ranjang di atas lemari ada seorang perempuan bergaun putih yang sedang duduk menggoyang-goyangkan kaki. Rambutnya yang panjang gimbal menutupi wajahnya yang sedang menunduk, mendelik ke arah Lulu. Oke, ya itu tadi cerita dari pengalaman horor rumah baru ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke.